Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kita akan belajar pada mata kuliah media pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pada mata kuliah media pembelajaran, teman-teman mahasiswa perlu diketahui bahwa pada mata kuliah ini terdapat buku karangan saya, itu bisa dipinjam pada OPAK Perpusnas melalui tautan yang sudah saya sebutkan, kemudian juga bisa dibeli melalui Shopee pada tautan yang sudah saya sematkan. Pada mata kuliah kali ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan fungsional tentang dasar-dasar media pembelajaran dengan berbagai komponen dan aspeknya, sehingga dengan itu dapat mempraktikkan, mampu menyoroti, menganalisis, kemudian memecahkan berbagai persoalan umat di bidang pendidikan serta membentuk seorang guru yang profesional. Nah, pada mata kuliah media pembelajaran saya sudah menyediakan pada LMS, yaitu melalui Schoology. Teman-teman mahasiswa bisa register melalui LMS Schoology, kemudian masukkan kode kelas yang saya blok merah. Nah, di sana sudah terdapat beberapa materi, ada tugas maupun ada sumber referensi lain. Nah, teman-teman mahasiswa juga bisa menambah referensi sebagai tambahan belajar ya, yaitu bisa mengikuti blog saya yaitu cahyohasanuddin.blogspot.com, kemudian bisa mengikuti channel YouTube saya yaitu melalui Cahyo Hasanuddin. Oke. Pada pelajaran pertama yaitu tentang sub CPMK-nya yaitu hakikat media pembelajaran. Nah, pada hakikat pembelajaran kali ini saya akan memperkenalkan diri, siapa sih saya, kemudian materinya itu tentang apa saja, lalu sumber referensi yang saya gunakan apa, yang terakhir adalah penilaian. Perkenalkan, nah, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Nah, agar kalian menyayangi saya maka perkenalkan. Nah, saya adalah Cahyo Hasanuddin. Berikut data diri saya, yaitu saya lulusan IKIP PGRI Bojonegoro yaitu tahun 2012. Kemudian saya lanjut di Universitas 11 Maret lulus tahun 2014 dan sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Semarang. Nah, ini adalah H-index Scopus saya, kemudian ini ada H-index Google Scholar saya, kemudian H-index di profil Sinta. Selanjutnya, profil pengajar, saya pernah mendapat penghargaan sebagai kontributor terbaik dalam menulis puisi itu tahun 2016, kemudian kontributor sebagai penyaji terbaik pada penelitian dosen pemula itu pada tahun 2018, kemudian yang terakhir adalah sebagai dosen terbaik IKIP PGRI Bojonegoro pada tahun 2020. Kemudian pelatihan yang pernah saya ikuti yaitu ada Lokakarya SPMI pada tahun 2018, kemudian yang terakhir adalah Lokakarya Audit Mutu Internal yang diselenggarakan oleh Dirjen Belmawa. Kemudian organisasi yang pernah saya ikuti yaitu anggota adopsi, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian anggota PGRI. Nah, pada materi kali ini yaitu sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan hakikat media pembelajaran. Nah, bahan kajiannya yaitu tentang hakikat media pembelajaran. Kita mulai dari pengertian ya, teman-teman mahasiswa. Teman-teman mungkin tahu atau sudah mengenal apa itu media pembelajaran. Karena media itu adalah substansi dari amanat dari komponen belajar pembelajaran. Dulu kalau semester sebelumnya teman-teman sudah dapat mata kuliah belajar pembelajaran di mana di dalamnya ada metode dan media. Nah, kali ini media akan dibahas secara
detail. Nah, kita mulai dari pengertian. Kata AECT atau Association of Education and Communication Technology mengatakan bahwa media itu segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kemudian dalam buku saya, yaitu pada tahun 2012 saya mengatakan bahwa segala bentuk penyalur pesan yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa untuk belajar. Jadi artinya media itu selama dia mampu menyalurkan pesan dan pesan itu mampu merangsang perasaan siswa, kemudian perhatian maupun minat, nah itulah dikatakan sebagai media pembelajaran. Oke, teman-teman bisa mensintesiskan pengertian media berdasarkan dua pendapat ini atau bisa mencari referensi yang lain. Ya, saya tunggu beberapa detik untuk mensintesiskan atau bisa diisi pada kolom komentar. Oke, selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Menurut Sanaki tahun 2011 ya ada 4 komponen tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama adalah mempermudah proses pembelajaran di kelas. Bagaimana tidak? Karena media itu memang yaitu mempermudah guru ya berinteraksi dengan siswanya, itu pasti. Yang kedua, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Nah, tujuan yang akan kita capai itu apa? Nah, kemudian materinya apa sehingga kita butuh yang namanya media pembelajaran. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Nah, semakin efisien pembelajaran, berarti di sini dikatakan butuh yang namanya media pembelajaran. Yang terakhir adalah membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Bagaimana tidak jika seorang guru, seorang pengajar datang ke kelas tanpa menggunakan media? Ya, atau mungkin hanya ceramah. Nah, ini akan berbeda konsentrasinya ketika pembelajar itu melihat atau adanya media yang digunakan oleh guru. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Kali ini saya mengutip pendapatnya Arsyad pada tahun 2007. Yang pertama, bahwa media itu memperjelas penyajian pesan dan informasi. Nah, artinya bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, pesan ataupun informasi yang terdapat dalam materi pembelajaran bisa sangat jelas atau bisa diperjelas. Mahasiswa pun atau teman-teman mahasiswa atau siswa ketika ada dosen atau guru menggunakan media jelas akan lebih menambahkan materi atau menambahkan pengetahuan kita. Yang kedua, yaitu meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa atau pembelajar. Artinya bahwa media pembelajaran itu mampu meningkatkan konsentrasi ketika mengikuti mata kuliah atau pelajaran apapun itu. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, misalnya ada media yang mampu memotret keadaan lingkungan, ya, yaitu dalam bentuk misalnya foto atau video. Kita nggak perlu jauh-jauh ke pantai atau ke gunung, tetapi dengan adanya video atau foto itu bisa membatasi ruang dan waktu. Sehingga inilah salah satu manfaat dari media pembelajaran, katanya Arsyad. Yang terakhir adalah memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa ya tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung. Nah, misalnya dalam kondisi ini adalah adanya field trip atau karya wisata atau kunjungan pada sebuah misalnya museum ya ataupun kondisi ataupun lingkungan-lingkungan yang lain. Berikutnya adalah fungsi media pembelajaran. Nah, banyak sekali fungsi yang diungkapkan oleh pakar-pakar atau kita bisa baca di beberapa referensi baik buku ataupun jurnal. Saya mengutip pertama adalah pendapatnya dari Nurseto
tahun 2011 mengatakan bahwa media itu adalah sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Jadi fungsinya adalah media itu intinya adalah pembelajaran lebih efektif. Kemudian komponen yang saling berkesinambungan untuk menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Jadi harapannya dalam pembelajaran itu kan jelas CPMK-nya terpenuhi, indikator-indikator yang disampaikan pada RPS itu terpenuhi. Sehingga dengan menggunakan adanya komponen media, nah ini adalah akan terpenuhi. Berikutnya adalah mempercepat proses belajar. Karena media itu adalah sebagai perantara sehingga cukup jelas bahwa dia mempercepat proses belajar. Kemudian meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Karena siswa atau mahasiswa bisa melihat secara nyata produk ataupun materi yang dikemas menjadi media, maka jelas yaitu meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadi penyakit verbalisme. Artinya banyak media-media yang ini konkret ya, sehingga verbalisme dari pembelajar kita itu semakin berkurang. Berikutnya pendapat Muhson, itu fungsi media adalah dalam kegiatan pembelajaran itu bukan sekedar sebagai alat peraga bagi guru, melainkan sebagai pembawa informasi ataupun pesan pembelajaran. Ya, ini hampir sama dengan pendapatnya AECT tadi ya, bahwa media itu adalah sebagai perantara. Kemudian pendapat terakhir adalah Tovano mengatakan bahwa media pembelajaran itu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jadi banyak sekali fungsi dari media pembelajaran itu ya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa silahkan membuat simpulan. Apa sih simpulan pelajaran hari ini? Ya, silahkan di komen pada kolom komentar yang sudah disediakan ya. Kemudian daftar referensi yang saya gunakan adalah ini, silahkan dibaca sendiri ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 referensi pada subcap CPMK kali ini ya. Oke, untuk evaluasi teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan tugas mandiri ya. Yaitu tugasnya adalah membuat paper tentang hakikat media pembelajaran. Di sini sudah ada petunjuknya dalam membuat paper, yaitu paper dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah tugas ini diberikan. Kemudian paper diketik pada kertas A4 dengan font normal. Kemudian paper minimal menggunakan sumber referensi dari jurnal nasional sebanyak 5 dan jurnal internasional sebanyak 3. Ini standar minimal. Teman-teman bisa menaikkan jumlah ini. Semakin referensinya banyak, maka teman-teman artinya banyak membaca. Selanjutnya, daftar referensi yang digunakan adalah versi APA terbaru, yaitu APA edisi 7 ya. Silahkan nanti diikuti aturan ini. Kemudian disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Silahkan teman-teman download aplikasi Mendeley, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain. Tetapi saya sarankan yaitu menggunakan menggunakan Mendeley ketika menyusun daftar referensi. Yang terakhir adalah batas plagiasi itu maksimal adalah maksimal adalah 30%. Itu pakai aplikasi Turnitin. Jadi nanti silahkan dicek pakai aplikasi Turnitin, batasnya adalah 30%. Ya. Oke, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini membawa banyak manfaat. Kita bertemu lagi pada sub CPMK yang kedua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.